Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali di sore hari ini ya untuk memantau full lintasan, melihat dari kondisi capaian pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini kita mengawali video kita dari tikungan ke-15 menuju ke-16 untuk melihat progres lebih detail ya. Pemasangan di bagian atap membran untuk area tribun atau untuk atap tribun yang berada di sebelah luar dari tikungan ke-15 menuju ke-16 ini. Begitu juga untuk pengerjaan masih terus berlanjut di sore menjelang lembur ini untuk jalur provinsi yang bisa kita saksikan bersama-sama. Alhamdulillah ya, untuk hari ini tidak hujan, jadi para pekerja sangat cepat sekali untuk melanjutkan pengerjaan penataan maupun persiapan pengaspalan yang akan dilakukan di jalur provinsi maupun di area-area trotoar depan sirkuit ini. Ya, pengerjaan masih terus dilakukan di segala sektor, tidak hanya di area tribun tetapi di semua lini. Sistem drainase di bagian pinggir jalur provinsi masih terus dilakukan penggalian dan pengoneksian penataan untuk perempatan di bagian box culvert drainase. Dan di sini kita berada di tikungan ke-16, bisa kita lihat bersama-sama 16 menuju 17 ya. Untuk kerangka sudah cukup panjang dari hasil pemasangan yang sudah dilakukan. Dan di bagian surface road sebelah kiri dari tikungan ke-17 menuju ke 16 menuju ke 17 ini sudah dimasukkan, ini sudah masuk ya untuk alat cold milling, di mana nanti akan melanjutkan untuk pengamplasan maupun pengikisan yang akan dilakukan di bagian lintasan dari tikungan 17 ini sampai di beberapa titik yang dianggap belum pas ya, kemarin sempat terkelupas, jadi akan disiapkan untuk pengerjaan. Insya Allah dalam minggu ini semuanya akan terlihat jelas dari progres yang akan dilakukan. Ya, di tikungan ke-17 dari 16 menuju 17, disinilah kemarin banyak sekali para pembalap yang berkomentar ya bahwa terkelupas atau berbatuan tersebut mengenai mereka. Dari itu kita akan lanjutkan evaluasi, persiapan untuk pengaspalan akan segera kita lakukan. Dan di sini seperti yang kita perhatikan untuk cold milling sudah berada di dalam ini, artinya akan segera bergerak ke bagian lintasan untuk melanjutkan pengamplasan maupun pengikisan yang akan dilakukan di beberapa titik maupun mungkin keseluruhan. Kita akan terus pantau. Ya, dari info yang kita dapat ya, sepanjang 1,5 km akan dilakukan untuk perbaikan evaluasi di bagian lintasan tersebut. Dan di sini kita berada di belakang untuk melihat kondisi penempatan di bagian official maupun kru dorna, spare part dan lain-lain. Saat ini pembuatan do hospitality suite juga ya untuk para pembalap di sana sudah dibuat, di bagian belakang pedok akan terus ditata. Dan seperti yang kita ketahui juga di belakang ini untuk helipad semuanya sudah oke ya. Ada 3 landasan helipad yang berada di bagian depan medical center, dimana kemarin sempat kita lihat di WSBK ya, untuk helikopter tersebut mendarat dengan aman di bagian depan medical tersebut. Nah, ini merupakan alat pengaspalan yang sudah didatangkan di kemarin sore. Nah, seperti alat finisher, tandem roller maupun alat-alat lainnya yang akan dipersiapkan untuk melakukan pengaspalan setebal 4 cm, yaitu di bagian lapisan atas. Yang kemarin sempat kita ketahui ya, yaitu lapisan stone matic aspalnya akan dilakukan pembenahan sedikit supaya lebih siap. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian depan landmark Pertamina untuk berbatuan-batuan yang akan digunakan di bagian trotoar di sini, maupun pengerjaan lanjutan penghamparan dan pemadatan di satu jalur sebelah kiri kalau kita berada di sini ya, sudah mulai dilakukan persiapan untuk pemadatan untuk di aspal juga. Ya, jadi di segala sektor kita akan terus pantau buat kalian semua.
aktivitas capaian sejauh ini di sirkuit Mandalika, di mana waktu juga sangat mepet ya kalau kita perhatikan. Tanggal 18 Maret sampai 20 Maret nanti kita akan mengadakan ajang balapan bergengsi MotoGP. Tentunya di 10 Maret untuk perbaikan di segala sektor harus rampung segera 100%. Dan di sini kita berada di tribun VIP Village atau Deluxe Class. Nah, ini dia, jadi capaiannya untuk atapnya sudah oke, maupun untuk bagian dinding kaca di luar ini sudah sip, pemasangan sudah dilakukan. Pengerjaan saat ini masih terus dilanjutkan, yaitu di bagian depannya untuk tempat kursi-kursi para penonton nantinya yang akan duduk di depan tersebut. Ya, alat krem dikerahkan di sini, ada 3 alat krem kalau tidak salah di sini ya, untuk melakukan pengangkatan di bagian material-material yang digunakan untuk dipasang maupun untuk bagian tengahnya tersebut ya, untuk atap tengah. Jadi modelnya tidak semua tertutup. Kita belum bertanya secara langsung kepada kontraktor, mungkin nanti akan dilakukan pembuatan atap dari kaca seperti itu ya, supaya terlihat lebih beda di area tribun VIP Village tersebut. Dan di sini kita beralih ke bagian sebelah kanan untuk melihat kondisi di area tribun, di mana tadi siang kita lihat juga ya, capaian yang didapatkan semuanya sudah terpasang untuk atap membran. Tinggal pengerjaan di bagian penempatan untuk tempat kursi para penonton ya, yang akan dibangun di sini. Ya, di sini kita langsung menuju ke area zona A untuk area tribun depan pedok area atau di bagian sebelah kanan trek lurus ini. Seperti yang kita lihat di sini, untuk kemajuannya sudah cukup signifikan kalau kita perhatikan. Nah, ini dia. Jadi kita akan coba nanti untuk turun ke bawah ya, melihat dari view yang bisa kita lihat di area tribun zona A atau premium grandstand yang berada di bagian sebelah kanan trek lurus ini. Ya, dari capaian yang kita bisa amati di sini, semuanya untuk kerangka penempatan di kursi-kursi nantinya sudah siap sekali. Tinggal untuk penataan lebih lanjut di bagian kerangka-kerangkanya supaya terlihat lebih siap semuanya. Dan di bagian area pedok, seperti yang kita perhatikan, pemasangan untuk kanopi, kerangka-kerangkanya sudah mulai terpasang cukup panjang dari hasil pengerjaan yang didapatkan. Coba kita perhatikan di sini. Ya, jadi seperti inilah situasinya bisa kita lihat. Jadi para pekerja di sore menjelang lembur ini masih terus melakukan untuk pemasangan di bagian kerangka-kerangka kanopi untuk area pedok yang ada di lantai kedua ini. Ya, di sini kita lihat sedikit untuk area podium. Nah, jadi teman-teman banyak yang bertanya. Jadi podium nantinya akan berada di lantai kedua, sebelah kirinya race control ya. Disitulah untuk podium rencana yang sudah ditentukan, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan terus pantau. Mungkin akan dibuat kayak USBK kemarin. Kita akan sama-sama ketahui nanti. Dan kita kembali ke area premium grandstand. Ada beberapa bagian di bagian sebelah kanan ini masih belum terpasang ya, untuk rangka penempatan kursi. Kita akan terus lihat nanti atau besok, tentunya akan terlihat sempurna semuanya, karena pengerjaan akan terus berlangsung siang dan malam untuk menuntaskan dari PR kita yang terus dipercepat di area tribun yang ada di sirkuit Mandalika ini. Dan di sini kita berada di trek lurus menuju tikungan pertama untuk melihat kondisi perlintasan di sore hari ini. Di bagian sebelah kanan kita area tribun zona B sudah cukup signifikan, maupun di sebelah kiri kita merupakan area yaitu tribun VIP Village atau Deluxe Class yang saat ini masih terus dikerjakan.
Dan di sini kita berputar untuk melihat kondisi situasi di sore hari ini. Di bagian lintasan masih belum kita lihat ya pengerjaan untuk persiapan lanjutan pengaspalan ulang seperti yang kita ketahui di tikungan ke-17 sampai menuju tikungan ke-5. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita lihat dulu untuk capaiannya di zona C yang berada di sini. Tadi siang juga kita lihat bersama-sama, tapi belum kita lihat ini untuk pengerjaan di sore hari ini. Kemungkinan nanti malam juga terus akan dilanjutkan pengerjaan-pengerjaan yang dilakukan di area tribun secara keseluruhan. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di sore menjelang lembur ini untuk zona D yang berada di sini. Area tribun atau pondasi dasarnya sudah selesai dilakukan. Tinggal sekarang masih terus dilanjutkan yaitu penataan maupun penghamparan yang akan dilembur ya di zona E maupun zona F yang berada di tikungan ke-5 maupun ke-6 masuk kita sampai ke tunnel kedua. Terlihat di sana untuk alat-alat berat masih terus melakukan penghamparan alat grader maupun alat berat lainnya, masih terus memadatkan untuk pondasi dasar area tribun yang berada di zona E yang masih dilakukan sampai sore hari ini. Ya, selain itu juga untuk pengerjaan jalur tengah masih terus dilakukan untuk pengoneksian menuju ke tunnel kedua dan menuju ke Bukit 360. Nah, ini jalurnya sudah dilakukan pemadatan, tinggal lanjutan kita masih menunggu ini untuk proses lanjutannya yaitu pengaspalan yang akan berlangsung di bagian jalur tengah menuju ke tunnel kedua. Ya, di sini kita akan melihat kondisi di area Bukit 360. Pengerjaannya masih terus berlangsung di sore hari ini. Ini sudah sore ya, kita pantau bersama-sama jam 17.50. Artinya sebentar lagi para pekerja akan break untuk makan malam dan lanjut untuk lembur nanti malam. Di sini kita melihat untuk kondisi di siang hari dan saat ini kita lihat dari hasil capaian tidak begitu banyak ya, tetapi terlihat cukup signifikan dari aktivitas para pekerja yang terus melanjutkan pengerjaan di bagian jalur menuju ke atas Bukit 360 ini. Maupun untuk pembuatan di bagian bangunan-bangunan di sebelah barat yang ada di sini, pengecoran sudah dilakukan kalau kita perhatikan di bagian lantai kedua. Ya, bisa kita katakan seperti itu ya ini. Nah, ini sudah dilakukan pengecoran, bisa dilihat secara detail. Oke. Ya, luar biasa ya para pekerja terus melanjutkan aktivitas mereka. Maupun untuk persiapan di bagian sebelah depan ini, di mana view-nya bisa kita lihat tikungan ke-10 menuju ke 11. Nah, ini untuk pengelasan masih terus berlangsung. Pembuatan untuk kerangka-kerangka dan bagian belakang tersebut sudah siap untuk dicor juga ya, seperti di bagian depan itu. Ya, begitu juga di bagian sisi timur sana terus dilanjutkan. Jadi untuk area observation deck yang ada di sini tentunya akan segera rampung kalau kita perhatikan bersama-sama dari aktivitas capaian yang kita bisa lihat di sore menjelang lembur ini.
Oke, di sini kita kembali untuk melihat kondisi di area tribun, yaitu di tikungan ke-12 menuju ke-13 atau zona G yang berada di sini. Nah, untuk pengecorannya tadi siang kita lihat di bagian sebelah kanannya masih belum terkoneksi dengan sempurna, dan di sore hari ini bisa diperhatikan ya tinggal satu garis saja atau satu bagian di sini akan dilanjutkan pengecoran secara menyeluruh, maka besok pagi akan terlihat sempurna. Jadi untuk zona G tuntas ya untuk pengerjaan di area fondasi tribunnya. Dari sini kita lanjut untuk melihat kondisi di zona I juga ya, maupun di zona H. Seperti yang kita lihat di bagian sebelah kanan untuk pengerjaan area tribunnya sudah selesai, dan pengerjaan di zona tengah untuk jalurnya yang kita lihat kemarin sempat banyak sekali alat berat yang menuju ke bagian area tribun untuk membawa material-material pengecoran. Sudah dilakukan penghamparan lapisan dasar di situ juga. Artinya akan dilanjutkan untuk pengoneksian pengaspalan menuju ke tanam kedua. Ya, di tikungan ke-13 menuju ke-14 di sini sudah siap sekali untuk aktivitas capaian pengerjaannya. Tinggal menunggu untuk pemasangan di area atau material tribun yang masih kita tunggu bersama-sama. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di tikungan ke-14 menuju ke West Gate. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk pengerjaan di pondasi tribun sebelah luar ini sudah sip sekali. Di sini juga masih menunggu ya untuk material tribunnya, tinggal dipasang saja nantinya, cepat sekali para pekerja nanti untuk melakukan pemasangan. Kan tinggal dirakit ya, ditempatkan di bagian-bagian yang sudah ditentukan di sini. Seperti WSBK kemarin ya, 1 minggu pengerjaannya sudah tuntas untuk area tribun yang berada di sisi luar ini. Ya, jadi kita sudah bersama-sama melihat dari kondisi yang kita bisa bagikan buat kalian semua, baik pengerjaan secara keseluruhan di area tribun yang ada di sebelah kanan trek lurus maupun di zona-zona yang lain, di mana pengerjaan di zona E dan zona F saja yang belum dilakukan pengecoran untuk pondasi dasar. Kita berharap semoga saja semuanya berjalan lancar, aman, terkendali untuk aktivitas pengerjaan di sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 dan kita akan lanjut melihat di bagian jalur provinsi. Aktivitas pengerjaan masih terus berlangsung di sore menjelang lembur ini. Ya, di sini kita sudah berada di trek lurus kembali. Kita sudah bersama-sama melihat kondisi yang bisa kita amati bersama-sama ya. Dan kita akan lanjut untuk melihat ke kondisi yang ada di area jalur provinsi, di mana pengerjaan masih terus dilakukan maupun di bagian belakang medical center. Di mana di sana untuk pembuatan tembok yang masih terus dilakukan di sore hari ini untuk pondasi dasarnya. Setelah itu nantinya akan dipasang berbatuan supaya lebih kuat dan lebih bagus untuk bagian pembatas di jalur provinsi menuju depan sirkuit ini sendiri. Ya, jadi seperti inilah kondisinya yang bisa kita lihat. Jadi buat teman-teman semuanya di jalur provinsi masih berlangsung ini, para pekerja terus melanjutkan aktivitas mereka sampai lembur ini ya. Di bagian 2 jalur ini akan segera kita lihat untuk aktivitas progres pengerjaan penyelesaiannya. Untuk itu mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Besok kita akan kembali untuk melihat dari progres lanjutan maupun persiapan-persiapan yang akan dikerjakan. Dan apabila di narasi maupun visual kurang pas, mohon dikoreksi nanti di kolom komentar. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe.
Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, selalu jaga kesehatan, supaya kita bisa menonton bersama-sama nanti di sirkuit Mandalika ini. Sampai di sini ya, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.